Di tengah kekurangan air, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya, kini warga Palestina terus berharap agar upaya gencatan senjata bisa terwujud. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza, kita telah bergabung dengan Iqbal Mubarak, dokter spesialis bedah yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza. Saya sapa langsung Dr. Iqbal, Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi waktu Gaza. Dokter Iqbal, bagaimana kondisi saat ini di sana? Bagaimana dokter menggambarkan betapa muramnya, betapa sulitnya untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga di sana yang terdampak? Ya, Gaza hari ini makin memburuk karena hari ini tentu kan barang-barang serba mahal, baik karena kebutuhan makanan pokok ya. Itu sangat mahal di sini. Jadi dikarenakan tidak adanya barang-barang food masuk di perbatasan. Yang penting yang diharapkan oleh masyarakat saat ini adalah agar segera dibuka di daerah border untuk dapat masuk bahan pokok utama untuk mereka bisa bertahan. Kemudian kesulitan kedua adalah seperti air bersih, karena di sini kan daerah laut ya. Jadi seperti kami saja tim medis di sini kami juga mandi air laut. Jadi kami di sini mandi pakai air asin. Untuk air mineral itu memang untuk minum, dan itu sangat terbatas sekali. Jadi kami pun juga untuk minum hari juga, ya kita pintar lah, bisa kita simpan untuk besok hari. Seperti itu. Oke, baik. Berapa rumah sakit yang masih beroperasi di sana, Dr. Iqbal? Ya, saat ini saya sebenarnya kalau detail saya kurang tahu pasti ya, karena saya juga saat ini saya berada di Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza. Al-Shifa ini kurang lebih sama kalau di Indonesia tuh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi rumah sakit utama dan terbesar. Karena di sini juga tersedia ada dokter-dokter yang sedang sekolah spesialis ke PPDS, dan juga ada koas-koas di sini. Dan untuk beberapa daerah rumah sakit lainnya seperti Rumah Sakit Indonesia kan juga tidak beroperasi lagi. Juga ada rumah sakit khusus untuk anak di sini. Saya lupa namanya, Harimti atau apa gitu, itu buka. Tapi itu juga hanya terbatas untuk pelayanannya, hanya sampai siang jam 2 juga belum tutup. Gitu. Jadi permasalahan satunya adalah rumah sakit Shifa pun juga sangat memprihatinkan. Untuk pelayanannya kita juga tidak bisa maksimal di sini. Jadi seperti contoh di ruang unit Jawa Barat, itu per hari itu 800 pasien trauma. Jadi hampir setiap menit dan bahkan jam di sini selalu ada suara ledakan bom dan juga suara senyuman. Dan biasanya setiap ada suara ledakan bom dan perenapan, saya sudah mulai feeling pasti akan ada penambahan nih jadi. Dan itu benar. Jadi setiap ada ledakan bom atau penampakan, biasanya saya berinisiatif untuk langsung menuju ke UGD. Dan itu betul sekali. Langsung masuk seperti kayak air bah yang luar biasa, tempatkan korban-korban tidak dampak ledakan bom dan ledakan yang masuk ke dalam IGD. Tentu kita nggak bisa tahan itu semua. Kita tetap prinsip triase, kita pilih yang mana yang memang sangat membutuhkan untuk operasi, kita segera operasi. Kalau hanya bisa sekedar untuk jahit-jahit di lokasi di tempat, di lantai-lantai, kita jahit di tempat. Kalau memang ada juga ruangan untuk menjahit, tapi jika itu tidak memungkinkan, maka tim medis akan langsung eksekusi di tempat. Langsung kita kerjakan ya di depan pasien, di depan keluarga pasien. Seperti itu. Bagaimana dengan tingkat kematian di sana? Apa fakta yang perlu publik ketahui dari Gaza? Umumnya kalau faktor kematian penyebabnya adalah faktor biasanya trauma ya, trauma ini akibat yang perdarahan hebat. Kemudian juga biasanya terlambat penanganan. Misalkan kalau dalam beberapa jam kita dapat 20 pasien gitu, dengan luka korban akibat bom dan senapan. Tapi kita pasti akan memilih lagi dari sekian orang tersebut mana yang harus kita kerjakan. Dan biasanya operasi itu kan juga nggak sebentar, bisa sampai 1 jam 2 jam. Tentu yang waiting list tadi menunggu artinya malah kehabisan darah. Di sini juga kita kurang stok darah. Kami pun juga berencana tim medis sebelum kami pulang, mungkin H-1 atau 2, kami benar-benar juga akan meninggalkan jejak, yaitu dengan kartu darah di sini. Jadi juga di sini kebutuhan darah juga sangat tinggi.
dan memang tim medis di sini harus serba bisa. Ya bukan hanya sekedar misalkan saya benar-benar bukan hanya bisa harus presiden, tapi juga harus kita manajerial ini. Kalau perlu kita bantu hal-hal teknis seperti ini, pasang lampu, ya kan, mempersiapkan persiapan operasi dan lain-lain. Oke. Semua dilakukan oleh tim medis. Tapi di luar soal pelayanan medis, Dok, isu kelaparan juga menjadi hal yang krusial, yang menjadi fokus dari masyarakat internasional. Bagaimana Dr. Iqbal melihat kelaparan ini di Gaza? Iya, di sini sangat-sangat parah untuk kelaparan. Jadi memang saat ini tuh kalau misalkan ketika kayak saya kan kemana-mana saya selalu bawa permen ya. Tapi pun juga itu saya kasih juga diam-diam gitu. Kalau misalkan saya kasih terbuka di ruang terbuka, bisa-bisa saya dikejar oleh massa. Dan itu sangat berbahaya gitu. Jadi kalaupun kelaparan di sini memang ya mereka tetap bersabar. Artinya mereka tetap menunggu, selalu ada sih yang datang tiba-tiba bawa makanan gitu, selalu ada. Tapi kita nggak pasti jamin ya selalu adanya itu jam berapa gitu. Kadang-kadang ya kayaknya ya malam atau siang, dan kemudian mungkin sorenya nggak dapat lagi. Seperti itu. Seperti juga antrian minum. Nah, minum di sini juga sama. Ketika ada mobil bersih, mobil seperti yang tangki yang memang membawa air bersih, yang memang bisa langsung naik diminum. Itu masyarakat berebut. Dan bahkan kadang-kadang sampai berkelahi di situ untuk bisa mendapatkan lebih duluan. Gitu. Itu juga sangat ironis ya untuk berebutan makanan dan minum tersebut di sini. Baik. Dr. Iqbal, mungkin ini untuk kami sendiri, alhamdulillahnya kami tim yang ya. Silakan dilanjutkan. Ya, untuk tim kami sendiri, IMT BSMI, kami alhamdulillah itu sudah bawa stok untuk selama 14 hari ke depan. Sehingga kami juga bisa memaintenance untuk kebutuhan minimal untuk survive selama 14 hari ini. Jadi setidaknya kami tidak berharap untuk informasi dan berharap optimis. Kami juga masyarakat sendiri juga membutuhkan. Oke, baik. Dr. Iqbal, mungkin ini di luar porsi Anda sebagai petugas medis, sebagai dokter, tapi kami ingin mengetahui perspektif dari warga Gaza ketika mendengar Israel berencana untuk menduduki wilayah Gaza sepenuhnya. Apakah Anda melihat ada ketakutan atau perlawanan justru dari warga Gaza mengenai rencana tersebut? Ya, ini bicara umum ya. Umumnya mereka yang berada di kota Gaza sudah paham. Dan sepertinya kalau ada rencana niatan untuk menduduki Gaza dan berharap untuk masyarakat Gaza, kota Gaza khususnya, untuk bergeser ke arah selatan dan misalkan ke arah Khan Yunis, sepertinya sulit. Karena masyarakat ini sudah pasrah, sudah letih, sudah capek. Ya sudah, dengan mereka hidup seperti ini ya, mereka sepertinya akan lebih memilih yaitu tetap bertahan dan bahkan mungkin melawan. Seperti itu. Okay. Karena itu sudah saya juga pernah tanyakan ke teman-teman yang ada di sini, memang orang asli ini, kita bilang ya kita tetap akan bertahan. Bertahan kenapa? Karena ya sudah pun mau ke selatan untuk apa lagi gitu. Jadi nggak ada target yang harus dikejar. Jadi mereka tetap stay di sini. Jadi barusan kita ngobrol juga ada beberapa suara ledakan bom, yang mereka sudah biasa. Jadi mereka nggak terlalu pedulikan tentang bom tersebut. Baik. Itu menunjukkan bahwasanya mereka juga sudah pasrah. Sudah pasrah, warga sudah pasrah, tapi mau tidak mau harus tetap bertahan sampai dengan saat ini. Termasuk juga tim medis harus tetap bertahan walaupun sampai 14 hari ke depan, belum tahu lagi ke depannya seperti apa ya untuk bisa memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di sana. Untuk sementara terima kasih banyak Dr. Iqbal Mubarak, Ketua Emergency Medical Team keempat BSMI untuk Gaza. Salam kami untuk rekan-rekan Indonesia di sana yang juga ikut membantu. Stay safe. Terima kasih, selamat siang Dr. Iqbal. Ya, terima kasih, Dian.